Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Pendeta Virgi Hutauruk, saya punya suami Frans Samosir, tidak bisa hadir di sini. Lalu saya punya anak, ada 3. Samosir, ada yang Samosir di sini? Oh, Horas. Kalau orang Batak gampang dia ininya untuk mengenal silsilahnya. Anak kami yang pertama laki-laki, yang kedua cowok, yang ketiga pria. Jadi semuanya laki-laki, yang paling besar 16 tahun. Tahun depan akan masuk kuliah. Yang kedua kelas 1 SMP dan yang terakhir kelas 6 SD. Tahun ini 17 tahun kami menikah dan juga 17 tahun usia pelayanan kami. Puji Tuhan, haleluya. Tahun ini pula kami sangat bersyukur karena Tuhan mempercayakan suami saya menjadi anggota dewan di DPRD Depok. Itu juga karena kasih karunia Tuhan. Orang suka tanya gini, kok bisa pendeta jalan bareng sama politisi? Bisa, haleluya. Bisa, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema Stay Strong, Finish Strong. Stay strong, finish strong. Boleh bilang kanan kirimu, stay strong, finish strong. Finish strong, haleluya. Banyak orang kalau bicara kuat itu selalu berbicara tentang bagaimana dia bisa bertahan menghadapi masalah, menghadapi segala sesuatu. Seakan-akan kekuatan itu cuma untuk bertahan, untuk menghadapi sesuatu. Kita akan melihat hari ini ada yang luar biasa dari yang namanya kuat, amin. Dan kita akan belajar dari 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 18. Saya pikir kita semua akan belajar hari ini. Firman Tuhan selalu baru, amin. Tuhan tidak pernah kasih mana yang lama, tetapi selalu mana yang baru. 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 18. Kita akan baca bergantian dengan tema Stay Strong, Finish Strong. 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 18. Saya akan baca ayat pertama, saudara ayat kedua, dan kita akan terus bergantian. Pembaharuan oleh Asa, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah, saudara. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari orang Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya berserta dengan dia. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru.
Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Haleluya, panjang ya saudara ya. Apalagi yang udah lama gak baca Alkitab, cocok dirapel hari ini. Haleluya. Saudara terkasih, ini kisah tentang Raja Asa. Asa ini adalah cucu moyang dari Salomo. Berarti cucu moyang lagi dari Daud. Asa hari itu mengambil suatu tindakan atau keputusan. Saudara kalau kita lihat, Raja Israel tuh tipikal orang Kristen. Kalau sudah nyaman, lupa sama Tuhan. Dan biasanya kerajaannya akan bermasalah, akan terpecah. Tetapi kalau dia tetap percaya sama Tuhan, dia tetap takut sama Tuhan, maka kerajaannya akan terus ada dan akan terus diberkati. Asa adalah Raja Yehuda. Jadi dari Daud, saudara tahu Salomo itu pecah dua kerajaan. Ada Yehuda dan Benyamin, lalu yang satu lagi itulah yang dinamakan kerajaan Israel Utara. Israel Utara inilah yang 10 suku itu. Nah, Asa ini adalah keturunan dari Daud. Hari itu Asa dikatakan ayat 1, dia mendengar kata-kata dari Azaria bin Oded, dari Nabi Tuhan. Saya percaya kalau hari ini saudara mendengar suara Tuhan, saudara akan luar biasa excited, amin. Orang kalau dengar, harusnya kalau dengar berita dari Tuhan, dengar firman Tuhan, itu dia luar biasa. Kemudian dia mendengar begini, ada janji-janji untuk bangsa Israel. Dan ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Asa ini terlanjur hidup dalam kesalahan orang tua dan kakek nenek. Siapa di sini yang mungkin ngerasa, saya ini kalau dari dulu, dari nenek moyang udah banyak yang salah. Ada yang begitu, mungkin masa lalu kita salah dan segala sesuatu salah. Akan sulit orang hidup kalau biasa salah. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana Asa mengambil keputusan. Dan ini yang membuat dia stay strong, haleluya. Sekali lagi saya mau bilang strong itu bukan masalah kita sanggup melewati segala masalah atau kesulitan hidup. Tetapi kita akan lihat ayat 8, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded, ia menguatkan hatinya, amin. Lihat tuh, dia menguatkan hatinya, bilang kanan kiri mau menguatkan hatinya. Ada banyak orang kuat tuh cuma sekedar begini, ya udahlah, mau suami begitu juga kita kuat aja lah, kita kuat-kuatin. Ya udahlah, hidup ini kita mesti kuat. Tapi dia nggak mengerti sebenarnya apa yang kekuatan yang sebenarnya. Dikatakan ayat 8, ketika Asa mendengar firman Tuhan dari Nabi Azaria bin Oded, dia menguatkan hatinya. Selama ini kerajaan Israel sudah salah. Bagaimana kerajaan Israel sudah jauh dari Tuhan. Untuk orang-orang yang biasa hidupnya salah, akan sulit untuk kembali kepada jalan yang benar. Betul? Apalagi ini udah 2 bulan lagi akan 2020. Saya kasih waktu 10 detik. Saudara berpikir, saudara mengingat apa yang sudah dicapai 2019 ini. Adakah jalan-jalan sukses Om, haleluya. Adakah jalan-jalan hidup yang salah atau sisi-sisi gelap yang masih ada dalam hidup kita? 10 detik. Haleluya, kalau awal tahun semua cita-citanya banyak. Tapi ini November, sebentar lagi Desember, tutup tahun, baru kita biasanya suka, aduh kenapa saya gak begini, kenapa saya gak begitu. Tapi hari ini setidaknya, beberapa hari menuju 2020, ayo kita akan belajar. Ketika dia sudah mendengar perkataan itu, dikatakan dia menguatkan hatinya. Dan jadi si Asa ini sudah biasa melihat segala sesuatu yang salah. Tidak menyembah Allah, menyembah dewa-dewa lain. Tapi hari itu dia bilang begini, aku menguatkan hatiku dan aku mau keluar dari kehidupan yang salah. Jadi saudara hari ini stay strong. Kuat itu adalah orang-orang kuat. Boleh angkat tangan siapa yang merasa kuat? Orang kuat adalah orang yang berani ambil keputusan untuk keluar dari cara yang hidup yang salah. Haleluya. Sekali lagi orang yang kuat adalah orang yang berani ambil keputusan, keluar dari cara hidup yang salah. Yes, tepuk tangan buat Tuhan. Banyak orang pikir kuat itu buat saya. Orang kuat itu orang yang berani ambil keputusan untuk hidup benar. Itu orang kuat. Orang cemen gak bisa begitu. Haleluya. Apa kita orang kuat?
Banyak orang pikir kuat tuh ya udahlah kuat aja lah walaupun sakit kuat. No, orang kuat adalah orang yang berani ambil keputusan untuk saya harus hidup benar. Saya harus lakukan firman Tuhan. Saya harus keluar dari cara yang hidup yang salah. Berapapun harganya, itu orang kuat. Walaupun tingginya cuma 100, tadi katanya kalau saya nggak pakai heels 14 cm nggak ketolong. Sama kita tante, imut-imut ya, haleluya. Tinggi mungkin cuma 155 cm, berat cuma 47 kg, tapi saya percaya kita orang-orang yang kuat, amin. Yang badannya besar-besar jangan kalah kuat, haleluya. Saudara terkasih, tidak mudah. Coba kita lihat sebentar 2 Tawari 12 ayat 2. Kita lihat bagaimana kelakuan dari kakeknya, orang tuanya si Asa. 2 Tawari 12 ayat 2. Rehabeam dari ayat 1. 2 Tawari 12 ayat 1 dan 2. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Jangan heran, Daud juga lupa sama Tuhan ketika dia nyaman. Bilang kanan kirimu hati-hati dengan nyaman. Ya, kalau lagi gak nyaman semua orang cari Tuhan. Tapi kalau sudah nyaman, even Raja Israel yang diurapi oleh Tuhan luar biasa bisa lupa sama Tuhan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan ketika kekuasaannya menjadi teguh. Ayat 2. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Waktu kita gak setia lagi sama Tuhan, akan ada serangan-serangan dalam hidup kita. Kita itu tempat paling aman tetap setia sama Tuhan. Nah, jadi Asa, cucu dari Rehabeam, ketika melihat bagaimana ya, saya membayangkan ada satu suami pernah saya konselingi dia, saya jadi konselor, dia bilang begini, saya pukul istri saya tampar istri saya karena saya biasa lihat papa saya pukul mama saya. Akan sulit seseorang itu keluar dari cara hidup yang salah, betul nggak? Kadung bengkok. Besi kalau sudah bengkok, saudara mau pukul-pukul, saudara mau bakar, tetap aja masih meringkel-meringkel saudara. Susah untuk lurus kembali. Tapi tadi saya sudah bilang, masih 2 bulan menuju 2020, yuk kita akan belajar seperti apa orang kuat. Yang pertama, orang kuat adalah orang yang berani ambil keputusan untuk keluar dari cara hidup yang salah. Amin. Perhatikan kembali tadi 2 Tawari 15 ayat 8. Ini keren banget ya. Asa ketika mendengar perkataan nubuat itu, dia menguatkan hatinya dan menyingkirkan. Ini hal yang gak pernah dikerjakan oleh raja-raja sebelumnya. Haleluya. Tetapi orang kuat itu waktu dia tahu, yes aku mau kuat. Dia ambil keputusan, saya gak mau hidup begini lagi. Yes. Amin. Saya gak tahu apakah ada sisi gelap dalam hidup kita. Karena kadang-kadang ada orang yang di luar kelihatannya lurus. Tetapi, I don't know, saya tidak sedang menghakimi. Tapi yuk, 2 bulan menuju 2020. Ambil keputusan, saya gak mau hidup salah lagi. Kebiasaan salah, kebiasaan yang gak benar. Apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Yang salah itu pasti akan mendatangkan maut. Keinginan itu jika sudah dibuahi akan jadi dosa. Dosa matang menjadi maut, udah itu aja. Sekalipun hari ini kita gak ketahuan, tapi Tuhan melihat di tempat-tempat yang tersembunyi. Jadi hari ini, yuk kita seperti Asa. Yang pertama, dia menguatkan hatinya, mengambil keputusan yang benar. Orang kuat yang pertama adalah orang yang berani keluar dari cara hidup yang salah. Orang kuat itu bukan fitness, badan gede-gede, 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kalau dia gak berani untuk melakukan kebenaran, dia bukan orang kuat. Orang kuat adalah orang yang berani lakukan kebenaran berapapun harganya. Berani tetap lakukan firman berapapun harganya. Itu baru orang kuat. Haleluya. Jadilah orang kuat. Lihat dulu kanan kirimu, udah kuat gak dia? Yes, haleluya. Orang kuat tuh gak lihat kanan kiri, dia pandang Tuhan. Itu orang kuat. Jadi hari ini temanya stay strong, finish strong. Kita akan lihat orang kuat itu adalah orang yang berani ambil keputusan. Kita lihat ayat 8. Jadi waktu dia menguatkan hatinya, dia langsung menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Sama-sama katakan sama saya, bersegera. Bersegera kalau ada yang salah, yang suka hapus-hapus WhatsApp. Nama Susi diganti Sony, oh haleluya. Di sini gak ada aman. Ya, atau mungkin nama Sony diganti Susi. Sekarang kalau dulu harta, wanita, tahta. Sekarang zaman now ada tambah satu lagi, kuota. Haleluya.
Satu kali ada seorang ibu waktu saya khotbah di gereja, ada satu gereja, dia bilang sama saya, ibu saya ngerasa itu firman buat saya. Udah 60 tahun, CLBK, cinta lama, belum kelar. 60 tahun loh, suaminya masih ada padahal. Karena tadi itu, harta, tahta, wanita, terakhir kuota. Hati-hati sama kuota. Sekarang banyak bapak-bapak gak merhatiin istrinya main games. Di sini gak ada aman. Come on, jadilah orang kuat. Berani ambil keputusan keluar dari cara hidup yang salah. Mungkin selama ini kita pikir, iya ya, kok saya begini terus? Saya mau bilang, itu keputusan kamu. Gak ada orang di samping kanan kirimu bisa ngomong, kuat, keluar dari cara hidup salah. Gak bisa, walaupun ada cheerleader 1000 di kanan kiri kita. Itu keputusan kita untuk kita keluar atau enggak. Jangan akhiri 2020 dengan tetap masih membawa yang namanya kebiasaan buruk. Apalagi karakter yang gak baik di hadapan Tuhan. Amin. Kita lihat bagaimana usaha-usaha Raja Asa. Asa ini keren loh. Waktu dia bilang dia menguatkan hatinya, dia hancurkan semua dewa kejijikan. Haleluya. Dia bersegera. Dia gak pakai bilang, banyak orang habis altar call nangis-nangis tapi besok aja deh. Masih bertobatnya, besok aja deh. Dia bersegera hari itu. Dia gak pakai lama-lama saudara. Amin. Amin. Orang kuat itu berani ambil keputusan. Mungkin selama ini kita jadi istri yang selalu ya kan karena harus 15.000 kata sehari. Mungkin kita selama ini jadi istri yang selalu cerewet. Istri-istri 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Jika ada suami yang tidak tahu firman, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Ayo istri-istri bilang kanan kirimu, kelakuanmu. Gak pernah di situ gak dibilang, coba buka sebentar 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Artinya istri yang kuat, istri yang tetap lakukan firman. Amin. Walaupun suami saya gak ngerti firman, belum takut Tuhan, gak ke gereja, saya akan tetap lakukan firman. Itu istri yang kuat. Istri yang kuat bukan apa lo, bukan begitu. Demikian juga kamu, hai istri-istri, jadi kita suka salah tangkap dengan yang namanya kekuatan. Kekuatan itu adalah inner strength, kekuatan dari dalam yang berani untuk ambil keputusan hidup yang benar, itu orang kuat. Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, ayat 2, mereka juga tanpa perkataan. Ibu-ibu gak perlu bilang, berdoa kamu, gereja tuh, ikut anugerah fellowship. Gak usah, kita gak perlu mengomentari ataupun apakah di situ dibilang akan dimenangkan oleh doa istrinya? Oleh puasa istrinya? Oleh kelakuan, haleluya. Saya udah teriak-teriak, saya pakai celana merah jadi membara ini. Oh haleluya. This girl is on fire. Saya selalu membara untuk memberitakan firman Tuhan karena saya tahu firman itu hidup. Makanya Daud bilang hidupkanlah aku oleh firman-Mu. Waktu kamu dengar firman tadi sama seperti Asa. Waktu dia dengar firman Tuhan dari Nabi Azaria. Dia langsung didorong dengan yes aku mau keluar dari cara hidup yang salah. Dan aku berdoa hari ini kamu gak cuma dengar firman. Tapi firman ini hidup. Seperti pedang bermata dua dan kita benar-benar mau melakukannya. Jadi di situ nggak ada dikatakan oleh doa atau puasa istrinya. Kalau saya boleh katakan lebih baik daripada berdoa dan berpuasa, boleh berdoa dan berpuasa. Lebih baik memperbaiki kelakuan. Ayat 3, ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan amin. Jadi walaupun suami mengecewakan, mertua mengecewakan, orang kuat adalah orang yang tetap maju melakukan kebenaran. Karena firman Tuhan tidak akan gagal. Amin. Firman Tuhan tuh gak akan gagal. Coba ingatkan kanan kirimu. Firman Tuhan gak akan gagal. Firman Tuhan gak akan gagal. Yesaya 55 kita lihat sebentar. Firman Tuhan tuh luar biasa sekali. Jadi kalau Tuhan suruh istri tunduklah kepada suami, hayu lakukan. Suami kasihilah istri, hayu lakukan. Tapi bu istri saya nyebelin, lakukan saja. Saya udah kayak musuhan sama dia. Ada firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Haleluya. Amin. Pokoknya lakukan saja firman Tuhan. Amin. Itu orang kuat. Mau selesai 2019, jadilah orang-orang yang kuat untuk mengakhiri 2019. Jangan jadi orang yang dikit-dikit galau, nyerah. Enggak. Kita jadi orang kuat, yes.
Walaupun cuma badan kecil, tetapi kuat. Haleluya. Yesaya 55 ayat 11. Kita sama-sama baca Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. 3, 2, 1. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan gak akan kembali dengan sia-sia. Waktu kita tetap jadi orang kuat yang berani untuk melakukan firman Tuhan berapapun harganya. Tuhan bilang dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dahsyat, keren gak firman Tuhan? Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Saya tuh paling amazed sama yang namanya firman. Kalau sudah ngomongin firman tuh saya emang cerewet Bu. Tapi cerewet ngomongin firman, yes. Amin, bukan cerewet ngomongin yang lain. Pembaharuan oleh Asa. Terus kita lihat apa usahanya. Ayat 9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin. Sulit loh. Saya bisa membayangkan Asa itu bagaimana. Kita sudah lihat papa kita salah, mama kita salah. Mama saya itu dari kecil saya selalu didoktrin kalau cari suami orang kaya. Pokoknya doktrinnya aneh-aneh. Makanya kita ini udah banyak yang korslet di kepala. Harus dibaharui oleh yang namanya firman Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu dikatakan firman Tuhan. Dulu mama saya juga bilang jangan tunduk sama suami kecuali suamimu uangnya banyak. Pokoknya ini ajaran-ajaran yang sudah salah, ngerti kan saudara ya? Tetapi Asa walaupun dia udah lihat kakeknya salah, mamanya salah, papanya salah. Dia berani loh ambil keputusan, saya gak boleh salah, itu keren, amin. Amin, yang lain boleh salah, tapi saya gak boleh salah. Itu satu keputusan yang dikerjakan murni oleh hidup kita sendiri. Jangan bilang begini, nanti saya akan berubah kalau suamiku berubah. Nah ini orang bukan kuat, ini orang cemen. Gak apa-apa Bu, saya akan jadi suami yang mencintai istri kalau saya udah lihat istri saya berubah. Ini orang cemen. Coba lihat kanan kiri, orang cemen gak dia? Cemen itu, bukan orang kuat. Orang kuat berani ambil keputusan, saya hidup yang benar. Saya keluar dari cara hidup yang salah, berapapun harganya. Itu baru kuat. Yes, lalu kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ayat 11, pada hari itu selama ini sudah di Israel tidak ada lagi mempersembahkan korban bakaran. Jadi Asa walau waktu dia menguatkan hatinya untuk segera keluar dari cara hidup yang salah. Dia langsung segera lakukan yang benar. Dia tidak menunggu-nunggu, dia tidak menahan-nahan. Ayat 11, pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dan jarahan. Mereka mengadakan perjanjian. Di zaman Asa diadakan perjanjian. Haleluya. Perjanjian antara umat Tuhan dengan Tuhan. Setiap orang ayat 13 baik anak-anak atau orang dewasa baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Segitunya loh Asa loh. Dia gak main-main, dia gak toleransi dengan dosa. Dia benar-benar berani ambil keputusan. Nih kadang-kadang kita ya udahlah. Jadi orang Kristen gak usah rohani-rohani banget. Tapi di sini gak ada ya, amin ya. Gimana sih? Lu ngeroh banget sih, kita gak usah terlalu rohani. Orang kita manusia, roh masa kita gak rohani? Haleluya. Orang yang kadang-kadang roh-roh asik itu loh, udah asik-asik aja. Gak bisa, ikut Tuhan itu harus benar-benar hidup kudus. Ikut Tuhan tuh gak bisa sebelah kakinya di neraka, sebelah lagi. Coba gimana kamu jalan? Makanya kamu gak pernah bisa mencapai yang namanya rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa jatuh benar kata tante tadi. Kita gak bisa nanti kalau di gereja rohani terus nanti di luar. Bangga jadi anak Tuhan, amin. Bangga dengan label-label orang kudus, orang Kristen. Bangga dan kerjakan dengan setia. Mungkin gak kita hidup sempurna seperti Kristus? Bisa gak? Tuhan Yesus bilang begini, sempurnalah kamu seperti Bapakmu. Bukan seperti tetanggamu, seperti Bapakmu. I mean like this, kita suka pikir, aduh kayaknya susah deh kudus dan sempurna. Kata siapa? Bapak kita siapa? Yesus. Om aja pasti ada yang diturunkan sama Daniel kan. Maksudnya bapak sama anak tuh punya gen, kemiripan, sifat-sifat. Jadi kalau Yesus bilang, sempurnalah kamu karena Bapakmu sempurna. Bisa banget, yes, tepuk tangan buat Tuhan. Bisa, kata siapa gak bisa?
Nggak sulit. Kenapa? Karena Bapak kita kudus. Bapak kita sempurna. Nah tapi banyak orang udah gak terlalu bergairah untuk mengejar yang namanya kesempurnaan seperti Kristus. Padahal hidup kita adalah apalagi tujuan kita adalah menjadi sempurna seperti Kristus. Haleluya. Jadi saudara terkasih kita lihat bagaimana orang kuat itu adalah orang yang berani keluar dari cara hidup yang salah. Lalu kita lihat lagi, wah dia sampai bikin perjanjian. Gak main-main loh ini. Keren sekali ya Asa ini ya. Lalu ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Memang kalau sudah rajanya bertobat, semua yang dibawa bertobat. Kepala rumah tangga bertobat? Halo bapak-bapak, semuanya yang bertobat. Kalau istrinya yang bertobat duluan belum tentu. Tapi kalau sudah suami bertobat, semua. Dahsyat loh, haleluya. Terus apa lagi yang kita lihat? Ayat 16 ini yang paling luar biasa loh. Bahkan Raja Asa memecat Maaka. Dia gak main-main, dia gak toleransi lagi dengan kesalahan. Dia mau hidup benar. Sampai Maaka neneknya Ibu Suri. Kamu tahu Ibu Suri? Makanya kadang-kadang kita bilang Ibu Suri lewat. Ibu Suri tuh Ivan. Kalau di Inggris berarti Ibu Surinya tuh Queen Elizabeth. Itu raja, Pangeran Charles atau calon raja William. Gak berani main-main sama Queen Elizabeth. Tapi buat Asa, saya harus keluar dari cara hidup yang salah. Kuat loh, ini orang kuat. Sekali lagi orang kuat bukan 4 sehat 5 sempurna. Bukan cuma kuat-kuat melewatin badai. Tapi orang kuat adalah orang yang berani ambil keputusan. Saya keluar dari cara hidup salah. Wah itu baru keren. Coba lihat lagi kanan kirimu udah kuat gak? Kira-kira kuat gak dia? Kalau dikit-dikit, udahlah aku begini aja deh. Itu orang cemen. Ya udahlah, lo gak bertobat gue juga deh. Lo jual, lo beli. Lo jual, gue beli. 1-0 saya bisa 1 sama. Itu orang-orang cemen. Orang kuat, dia akan tetap hidup benar. Dia akan tetap jalan dalam kebenaran. Berapapun harganya, itu orang kuat. Yes, dan Asa sangat kuat. Ayat 16, dia memecat Maaka. Di sini siapa yang berani mencat opung borunya? Karena neneknya membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu. Lihat ya, dia robohin. Lalu apa saudara? Ayat 16 lanjut. Waduh, udah dirobohin. Itu orang yang kuat loh. Dia tumbuk sampai halus. Dia bakar di lembah Kidron. Haleluya. Cuman orang-orang kuat yang bisa bikin begini. Kadang-kadang ada orang yang ya udahlah. Gak usah lah, kita memang sudah benar tapi gak usah gitu-gitu banget lah. Satu kali tulang saya, anaknya sakit. Saya datang ke rumahnya. Terus dia bilang, saya dulu yang bilang sama dia. Tulang punya suatu barang. Ini zaman okultisme ya. Terus dia bilang ada namanya ulos. Ulos gak salah. Tapi kalau ulos tiap bulan purnama dikeluarin. Terus disembah-sembah itu salah. Saya juga waktu nikah diadati pakai ulos, tapi nggak ada masalah. Jadi ulosnya ini ulos si singa Mangaraja. Yang hidupnya udah ratusan tahun. Terus anaknya sakit, saya bilang begini, sini tulang kita bakar. Percaya nggak dia apa? Janganlah Inang. Nanti jadi kena aku. Ini orang-orang nggak berani, tapi lihat Asa. Dia robohin, dia tumbuk, dia bakar. Widih. Saudara, itu kalau bukan kekuatan yang luar biasa nggak bisa begitu. Saya udah berani, ayo tulang kita bakar. Janganlah Inang, nanti kena aku. Sampai hari ini anaknya gak sembuh. Saudara, 2 bulan menuju 2020. Jangan biarkan sisi-sisi gelap. Gak usah punya sisi gelap dalam hidup, amin. Amin. Udahlah sisinya yang lurus, yang benar aja. Haleluya. Kadang ada kita begini tangannya sama Tuhan. Saya ada gambarnya tapi saya gak tampilkan. Tapi hati kita kasih juga sama iblis. Bagaimana bisa begitu? Haleluya. 2 bulan lagi menuju 2020 jadilah orang kuat. Apalagi laki-laki, 1 Korintus 16 ayat 13. Harus seperti ini. Apapun resikonya, apapun harganya. 1 Korintus 16 ayat 13. Saya gak tahu ini ada di sini, jadi saya minta laki-laki yang baca. Yuk. Ayo laki-laki baca 3, 2, 1. Haleluya, yes.
Laki-laki kuat tuh bukan laki-laki yang berani sama istri. Atau laki-laki yang pakai otot-otot. Yang tetap berdiri teguh. Itu laki-laki kuat. Berapapun harganya. Sekali lagi orang kuat adalah orang yang sanggup untuk hidup benar. Keluar dari cara hidup yang salah. Berapapun harganya. Apapun yang harus dia bayar. Hari ini yang pertama kita belajar. Kuat itu apa saudara sekali lagi? Berani keluar. Sudah berani hari ini keluar dari cara hidup yang salah? Kadang-kadang kita ngerasa kalau saya keluar dari cara hidup yang salah, nanti saya rugi dong. Jangan lelah, jangan capek jadi orang baik. Teruslah jadi orang baik. Kadang orang udah jadi orang baik, udah capek aku jadi orang baik. Sekali-sekali aku pengen jadi orang gak baik. Kamu akan menuai kata Tuhan kalau kamu tidak menjadi lelah. Nah orang lelah ini orang yang gak kuat. Karena merasa nanti yang dia buat gak ada hasilnya. Padahal kalau kamu pandang Tuhan kamu akan tetap kuat. Saya pernah waktu itu diwawancara dan saya bilang hatiku anti gores. Haleluya. Iya hatiku anti gores. Gak perlu lagi kita merasa aduh begini. Enggak. Hati-hati dengan penyakit akhir zaman MPP. Mati pelan-pelan. Mengasihani diri sendiri. Salahin orang lain. Orang-orang yang gak kuat itu. Orang-orang cemen karena merasa kalau saya nanti hidup benar, nanti saya begini. Itu mandang orang lain. Tapi orang kuat dia akan tetap pandang sama Tuhan. Saya mau hidup benar. Saya akan tetap sukacita berapapun harganya. Hatiku anti gores. Wih, tepuk tangan Pak. Aduh saudara jangan cuma handphone anti gores. Iya. Saya nih tipe wanita yang gak mau bernangis-nangis ria. Amin. Karena apa? Kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau yang akan memimpin. Bagaimana kamu bisa memimpin? Bagaimana kamu bisa maju kalau kamu gak kuat? Dan sekali lagi orang kuat adalah orang yang tetap berani untuk hidup benar. Walaupun di kanan kirinya gak benar, itu orang kuat. Yang kedua yang terakhir, tadi stay strong, finish strong. Yang pertama tadi kuat, berani keluar dari cara hidup yang salah. Nah kuat yang kedua, kita gak cuman hari ini kuat, karena banyak juga orang-orang kuat yang akhirnya finishnya gak kuat, gak strong, gak excellent finish, gak finishing well. Kita lihat Asa, sebenarnya tadi kita ngeliat Asa udah luar biasa banget ya. Tapi ya ternyata ada juga 2 Tawari 16. Sebenarnya waktu Asa tetap berpaut sama Tuhan, ayat 8, 2 Tawari 15 ayat 19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Asa punya kerajaan yang tidak tergoyahkan. Hari itu luar biasa sekali penyertaan Tuhan. Pokoknya begini, selama kita setia sama Tuhan pasti Tuhan pelihara kita luar biasa. Tapi waktu kita udah mulai gak setia, ya disitulah segala sesuatu yang buruk mulai terjadi. Jadi tetaplah setia sama Tuhan. 2 Tawari 16 ayat 1, pada tahun ke-36, pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa. Jadi ada seorang raja lain namanya Basea ingin menghalangi kerajaan kesuksesan yang dimiliki oleh Asa. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Asa ayat 2. Biasanya kan Asa tadi orang kuat ya yang mengandalkan Tuhan. Tapi sekarang ayat 2, kenapa ya kadang-kadang hati kita bisa berubah? Ya enggak saudara? Ya. Tapi saya pasti percaya ada satu titik, enggak langsung hati itu berubah. Ada titik-titik yang membuat kita jadi berubah hati kita. Hati-hati loh, hati kita licik loh. Yeremia 17 bilang hati itu licik. Licik artinya apa? Sampai yang punya hati aja kadang-kadang enggak sadar kalau hatinya udah berubah. Dia pikir dia masih rendah hati, dia masih tulus, padahal sudah mulai awal-awal pelayanan boro-boro nanyain PK. Pokoknya wah tulus semuanya. Haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan, pemusik semua haleluya ya. Tapi lama-lama ada berapa orang-orang di sana? Seberapa jauh? Naik apa? Oh sudah mulai tanya. Saya gak mau menghakimi orang lain. Tapi yang pasti jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati kita ini licik loh. Bisa nanti gak tulus sama seperti Asa. Awal-awal tulus, stay strong, finishnya tidak strong. Kemudian ayat 2, Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimkannya kepada
Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu, ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Asa hatinya mulai menjauh dari Tuhan, dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya gak tahu kapan dia mulai hatinya berubah, yang pasti biasanya karena nyaman. Dan akhirnya Asa yang tadi strong itu, yang sampai nenek opungnya aja, ibu surinya dipecat, dia bisa tumbuk itu dewa-dewa kekejian dengan kekuatan hatinya yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Tuhan meninggalkan. Maksudnya tidak lagi menyertai kerajaan Asa. Ayat 10, maka sakit hatilah Asa. Tadi yang pertama waktu dia dengar Nabi ngomong, dia bergairah, ya enggak? Kalau sekarang dengar Nabi ngomong, sakit hati. You see? Iya kan? Ngerti gak saudara? Coba cek hari ini. Hati kamu udah di kondisi mana? Siapa tahu tadinya, wah iring Tuhan luar biasa kuat. Berani hidup benar. Sekarang udahlah gue hidup benar juga, orang fasik juga hidup gak benar diberkati. Siapa tahu hati kita sudah bengkok, sudah berubah. Haleluya, aman hatinya hari ini? Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Ini manusiawi sekali, tapi kita adalah manusia Kristus, amin. Hari ini kita minta Roh Kudus untuk tetap menolong kita menjaga segala sesuatu. Makanya Tuhan bilang begini, jagalah apa yang kau miliki supaya kau tidak bercacat dan tidak bercela pada hari kedatanganmu. Banyak orang mengawali dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging. Biarlah hari ini kita tetap stay strong and finish strong. Hatinya Asa jadi sakit hati. Lalu dia karena perkataan pelihat. Kalau tadi waktu dikatakan oleh si pelihat dia semangat. Kalau sekarang jadi sakit hati. Beda 35 tahun hatinya berubah. Hati-hati ya. Sebab memang ia sangat marah. Kemudian dia memasukkan nabi ini dimasukkan ke penjara. Segitu hatinya. Kalau dulu siapa yang berani lawan Tuhan? Aku mau di sini untuk membela kebenaran Tuhan. Begitu. Kalau sekarang nabi aja dimasukin ke penjara. Bisa berubah. Oh haleluya. Lalu ayat 10b. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Lalu ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya 4 tahun kemudian. Asa menderita sakit pada kakinya. Yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan tabib-tabib. Jadi ternyata dia stay strong tapi tidak finish strong. Berapa banyak yang mau tetap stay strong dan finish strong. Amin. Saya mau bilang, tadi dikatakan ada upah bagi usahamu. Tuhan menghargai setiap usaha manusia yang hari ini tetap. Berapapun harganya tetap iring Tuhan. Berapapun harganya tetap keluar dari jalan hidup yang salah. Seberapapun harganya tetap hidup dalam kebenaran. Saya juga gak mudah melakukan hal-hal seperti itu. Kadang benar kata Daud, aku membanjiri tempat tidurku dengan air mata. Tapi Tuhan, tidak ada yang bisa menipu Tuhan. Apa yang ditabur orang pasti dituai. Kita menuai, kita menabur dalam kebenaran akan menuai juga kebenaran. Menabur dalam daging akan menuai juga dalam daging. Jadi hari ini tetaplah kuat. Jangan cuma hari ini, tapi biarlah sampai kita menutup mata. Orang-orang akan tetap memanggil kita soldier of Christ. Orang yang tetap kuat dalam Tuhan. Yang tetap lakukan kebenaran, lakukan firman Tuhan berapapun harganya. Dan saya percaya Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap kita. Amin.